Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, kelas PCKRA dengan NIM 2003001500027. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Memahami Manusia Melalui Filsafat, mata kuliah Filsafat, Penjas, dan Olahraga. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Kenapa? Karena manusia dibekali berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Apa saja kelebihan tersebut? Yaitu kelebihan nafsu, sifat dasar iblis, taat, patuh, tunduk, sifat dasar malaikat, dan akal, sifat keistimewaan manusia. Dalam Al-Quran, surat As-Sariyat 51 ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari tafsir tersebut terlihat jelas bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun, banyak dari golongan manusia yang tidak dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Malah, manusia berbuat sebaiknya dan mengingkari apa yang telah dikaruniakan. Itu karena manusia belum memahami betul hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu phileion berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat itu apa? Filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris. Sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus 484 sampai 425 SM, Pythagoras 560 sampai 480 SM, dan Plato 427 sampai 347 SM menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata filosofein dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Plato sebagai dipaparkan oleh Andre Ataujan lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter berikut. Yang pertama, dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Artinya, kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi pertanggungjawaban rasional. Yang kedua, menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada. Setelah itu, membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Yang ketiga, berusaha mencapai realita yang terdalam. Filsafat menganalisa hal terdalam dari kenyataan. Ia tidak berhenti pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Filsafat mencari pengetahuan yang sejati serta hal yang hakiki dan realitas. Karena itulah filsafat bersifat mata empiris. Keempat, filsafat bertujuan untuk mengangkat tujuan ideal realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami idea tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Idea tentang kebenaran dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Yang kelima, mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Dalam butir ini, filsafat dikaitkan dengan suatu pengetahuan yang benar tentang cara hidup sebagai manusia. Eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Soren Kierkegaard
tahun 1883 sampai tahun 1855. Tulisannya menitik beratkan pada pandangannya tentang ekstensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. 11 ekstensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Yang pertama, tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual, libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis. Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai pasion dalam menyikapi dan menindaklanjuti suatu persoalan. Tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengaitkannya diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati. Nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari ekstensi estetis ke ekstensi etis. Tahap religius. Keautentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap estetis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublime daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap estis. Maka, secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dalam ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua ini menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagai orang. Hakikat dan martabat manusia. Tahap religius, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak. Baik tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia. Dari pemaparan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu tercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitan dengan hal tersebut dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius.
manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Kesimpulan pada presentasi saya, filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintetis dan reflektif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia, berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam dan kritis, yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Sekian dan terima kasih, itulah hasil presentasi PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.